Oke, poin saya, ya Bapak Ibu sekalian, semua permasalahan ini yang salah itu bukan aturan PPDB zonasinya. Yang salah adalah pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dan kesalahan kita sebagai rakyat, termasuk wakil-wakil rakyat kita, tidak pernah menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya jelas. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sederhana kan? Jadi tugas pemerintah menyiapkan sekolah yang cukup, bangku yang cukup, dan memastikan semua biayanya ditanggung pemerintah lewat pajak kita. Itu kan? Kita 7 tahun ribut terus urusan PPDB zonasi, masalahnya karena sekolahnya nggak cukup, bangkunya nggak cukup, kan cuma itu. Pemerintah lebih suka bangun kereta cepat, bangun IKN, ngurusin rumput, bangun patung daripada bangun sekolahan. Padahal itu adalah kewajiban konstitusional. Kecuali konstitusi kita mau diganti. Tapi kalau tulisannya seperti itu, kan harusnya itu dipenuhi dulu, baru mengerjakan yang lain kan. Saya tidak mengatakan kalau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu buruk, bukan. Tetapi penuhi dulu tugas konstitusionalnya. Kalau tidak dipenuhi, berarti pemerintahnya inkonstitusional. Simpel kan cara berpikirnya? Coba deh, teman-teman wartawan bisa tanya dari level orang Kemendikbud, orang Bappenas, orang Kemenkyu sampai presiden. Kapan sih pemerintah akan melaksanakan kewajiban di pasal 31 ayat 2? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Karena kenapa? Nggak pernah ada perencanaan. Di draft RPJPN 2025-2045 juga nggak ada tentang pembangunan sekolah yang cukup untuk semua anak. Ditambah lagi pelanggaran konstitusi yang kedua, pasal 31 ayat 3 bunyinya adalah pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional, satu sistem. Tapi coba lihat yang terjadi sekarang. Pemerintah pusat, urusan PPDB nih akan menyalahkan pemerintah daerah. Ya kan? Pemerintah daerah koordinasinya sama Kemendagri. Kemendagri mitranya komisi berapa? Komisi 2. Ya kan? Kemendikbud mitranya komisi berapa? Udah satu sistem nggak? Atau multi sistem tuh? Karena pengawasannya udah beda kan, yang satu komisi 2, satu komisi 10, ini Kemendagri, Kemendikbud, madrasah di bawah Kemenak, mitranya komisi 8. Yang bangun sekolah, sekarang kan tugasnya Kementerian PUPR. Saya lupa kepanjangan PUPR, R-nya tuh rumput kan, betul. Itu komisi berapa tuh PUPR? Nah kan udah beda lagi kan kita lihat. Tapi konstitusi bilangnya kita punya satu sistem. Nah itu lagi yang kita langgar dan kita biarkan. Makanya kacau nih. 642 triliun anggaran APBN pendidikan nggak pernah jelas larinya kemana. Bikin sekolah aja enggak. Kita selalu kekurangan sekolah dan akhirnya malah membuat anak-anak kita mentalnya rusak karena diajarin cara korupsi mulai dari SD.
Bicara SDM unggul, enggak, mentalnya koruptor. Dari SD udah diajarin korupsi. Jadi ya, bayar ya kalau buat masuk sekolah. Jadi, apakah ini bangsa yang cerdas? Kalau buat sekolah yang gratis, dia harus bayar 16 juta. Pinter nggak tuh? Nah, buat masuk sekolah yang gratis, dia harus bayar. Cuman orang bodoh yang mau melakukan itu. Dan itu sepertinya buat bangsa kita hal yang biasa. Bicara bonus demografi, bohong. Ini makanya presiden mau cawe-cawe urusan pilpres kan. Kita kekurangan SDM unggul. Kita kekurangan, buktinya apa? Ya, Menteri BUMN harus ikut juga jadi ketum PSSI. Kekurangan SDM unggul kita. Ya, harus double-double. Itu kan indikator yang kita lihat. Nah ini, harusnya pemerintah sekarang minimal punya program kayak Orde Baru. SMP Inpres, SMA Inpres, SMK Inpres, baru tuh kelihatan. Kan Anda pernah dengar risetnya Esther Duflo yang menang hadiah Nobel. Risetnya tentang SD Inpres. Jadi ternyata SD Inpres era Pak Harto dulu tidak hanya berhasil untuk membuka akses, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas buta huruf, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu risetnya menang Nobel. Kita kalau nggak IQ-nya 78,49 kan harusnya ya tinggal diulang aja. Sedangkan presiden kita untuk menunaikan janjinya pertumbuhan ekonomi akan 7% nggak pernah tercapai. Kan gitu. Jadi ini yang harus kita ingatkan. Sesuatu hal yang sebetulnya sudah pernah dilakukan, tinggal di eskalasi kan. Kalau dulu SD Inpres, ya sekarang SMP Inpres. Kalau nggak ada SMP pasti kekurangan terus. Kalau sekarang kan SD sudah banyak yang kelebihan siswa kan. Seperti di Ponorogo banyak SD negeri yang nggak punya siswa. Kenapa? Karena itu hasil dari SD Inpres. Harusnya dilakukan itu. Tapi yang terjadi kan malah presiden mengolok-olok SD Inpres kan. Waktu beliau ditanya, kenapa buat bangun IKN harus menggunakan tenaga asing sebagai pengawas? Memang mau hasilnya kayak SD Inpres. Tuh, berarti kan beliau nggak tahu kalau SD Inpres itu bukan masalah gedungnya, tapi memberikan keadilan sosial, mencerdaskan bangsa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini problemnya. Dan 7 tahun kita dibiarkan bermasalah, nggak ada solusi sama sekali. Sampai hari ini nggak ada sepatah kata pun muncul dari Mendikbud. Ya mungkin tadi kementeriannya udah dibubarkan, saya nggak tahu. Nggak ada sepatah kata pun dari presiden. Tapi rakyat dibikin susah. Di Jawa Barat sudah 4.800 siswa yang dibatalkan. Itu baru level SMA, SMK. Padahal mereka berbuat itu karena ya gubernurnya sendiri lebih suka bikin patung daripada bikin sekolah. Dan konstitusi tadi kan mengatakan setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kan berarti nggak harus semuanya sekolah negeri. Kita bisa pakai cara anaknya sekolah di sekolah swasta tetapi SPP-nya dibayar pemerintah, bisa kan? Harusnya kan begitu. Kalau mau cerdas sedikit, katanya lulusan Harvard,